Pemerintah Swiss mengumumkan Union Bank of Switzerland telah resmi mengakuisisi Credit Suisse melalui merger sebagai langkah membendung krisis kepercayaan terhadap pasar keuangan global. Akuisisi UBS terhadap Credit Suisse nyatanya diwarnai pro kontra sejumlah pihak. Mampukah UBS membuktikan keberhasilannya menyelamatkan Credit Suisse keluar dari jurang kebangkrutan? Di sisi lain, mengapa Swiss National Bank justru menaikkan suku bunga acuan di tengah gejolak perbankan di dalam negeri? Sobat bisnis, inilah Fokus. UBS Group AG setuju mengakuisisi Credit Suisse AG yang mencakup semua saham serta jaminan pemerintah dan ketentuan likuiditas senilai 3,2 miliar US dollar atau setara 49,2 triliun rupiah. Aksi ini menandakan kesepakatan bersejarah yang ikut ditangani pemerintah Swiss untuk mengatasi krisis kepercayaan publik terhadap pasar keuangan global. Harga per saham Credit Suisse yang diakuisisi UBS mencerminkan penurunan 99% dari level puncak harga saham Credit Suisse 2007. Adapun Bank Nasional Swiss menawarkan bantuan likuiditas 100 miliar francs kepada UBS. Sementara pemerintah memberikan jaminan 9 miliar francs untuk potensi kerugian dari aset yang diambil oleh UBS. Transaksi akuisisi Credit Suisse oleh UBS juga menandakan penyelamatan kali pertama sebuah bank global sejak krisis keuangan 2008. Aksi ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi UBS lantaran menyingkirkan saingan utamanya. Kesepakatan ini akan mengubah landscape perbankan di Swiss, di mana cabang-cabang Credit Suisse dan UBS tersebar di mana-mana, bahkan terkadang hanya berjarak beberapa meter. Sebab kedua pemberi pinjaman ini telah menjadi pilar keuangan global selama beberapa dekade. Kedua bank juga paling relevan secara sistemik dalam keuangan global yang memiliki aset gabungan hingga 140% dari produk domestik bruto Swiss. Penyelamatan Credit Suisse yang dilakukan dengan uang publik menunjukkan kerentaan bank-bank yang terus berlanjut dan bagaimana masalah mereka dapat dengan cepat pulih kembali di negara asalnya. Namun, hal ini juga menghilangkan pesaing di Wall Street dengan UBS yang berencana untuk mengurangi sebagian besar bank investasi Credit Suisse. Analis ekuitas di Morningstar, Johan Scott mengatakan, hal tersebut merupakan kesepakatan yang sangat fantastis untuk UBS yang mencakup bank-bank Eropa Amsterdam. Johan Scott mengatakan, dalam lingkungan saat ini, akuisisi ini sedikit lebih rumit karena ada banyak ketidakpastian secara umum di pasar. Menteri Keuangan Karen Keller-Sutter membela penyelamatan ini dengan mengatakan hal ini baik untuk para pemegang rekening Credit Suisse, termasuk dirinya yang memiliki rekening di UBS. Karin mengatakan solusi ini memiliki risiko kekacauan ekonomi yang tidak dapat diperbaiki. Senada dengan Karin, Chairman UBS Colm Kelleher mengatakan bahwa setelah akuisisi, perusahaan akan mengurangi risiko-risiko seperti investment banking agar sesuai dengan budaya konservatif UBS. Colm Kelleher memastikan UBS yang baru akan tetap kokoh. Sebaliknya, Chairman Credit Suisse, Axel Lehmann justru ragu karena banknya terbukti tidak mampu bangkit dari serangkaian skandal dan kerugian. Kesepakatan akuisisi Credit Suisse oleh UBS juga menimbulkan kritik dari dua partai politik terbesar di Swiss yang menyatakan dukungan negara senilai miliaran dolar akan menciptakan risiko yang sangat besar bagi perekonomian Swiss. Pemimpin Partai Sosial Demokrat, Roger Norman mengingatkan, paket dukungan tersebut merupakan risiko yang sangat besar. Anggota partai terbesar kedua di parlemen Swiss itu mengatakan bahwa ini peringatan bagi Swiss karena memiliki bank yang terlalu besar. Roger mengatakan
UBS yang baru juga merupakan risiko besar lainnya. Bank ini akan memiliki aset lebih dari 1.500 miliar French. Dan itu terlalu besar untuk Swiss. Apa yang terjadi sangat buruk bagi kredibilitas Swiss. Saya sangat prihatin dengan UBS yang baru. Di sisi lain, Swiss National Bank justru menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 1,5% dan mengisyaratkan kenaikan lanjutan ke depannya. Terlepas dari tekanan sektor perbankan akibat kejatuhan bank terbesar kedua di Swiss, Credit Suisse. Gubernur SNB Thomas Jordan menyatakan, Bank Sentral Swiss akan menyediakan kondisi moneter yang sesuai dan tetap bersedia aktif di pasar valuta asing. Pengumuman suku bunga kebijakan Bank Sentral Swiss ini sejalan dengan sikap Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga acuan dengan besaran yang sama pekan lalu. Thomas menegaskan, tidak dapat dikesampingkan bahwa kenaikan tambahan tingkat kebijakan SNB akan diperlukan untuk memastikan stabilitas harga dalam jangka menengah. Kebangkrutan Credit Suisse akan memiliki konsekuensi serius bagi stabilitas keuangan nasional dan internasional, serta ekonomi Swiss. Pengetatan kebijakan moneter tambahan tersebut diberlakukan guna menekan peningkatan inflasi yang diperkirakan akan mencapai rata-rata 2,6% pada tahun ini. Namun, di lain sisi, keputusan SNB untuk menaikkan suku bunga acuan juga dinilai menjadi sumbu permasalahan baru di tengah ambruknya Credit Suisse Group AG yang mendorong kekhawatiran akan kesehatan sektor perbankan global. Kepala Ekonom G. Safra Sarasin, Carsten Junius menjelaskan, SNB memang tengah dihadapkan dalam situasi yang sulit. Mengingat Bank Sentral Swiss tersebut harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melawan tekanan inflasi dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sejumlah bank. Carsten menyatakan, kami berharap SNB dapat memisahkan isu-isu ini. Selain menetapkan kenaikan suku bunga, SNB perlu untuk menyediakan suntikan likuiditas tambahan jika diperlukan, mirip dengan pendekatan yang diadopsi ECB pada pertemuannya. Apakah langkah akuisisi Credit Suisse oleh UBS dapat membendung kekhawatiran publik atau justru semakin memperkeruh gejolak ekonomi dunia?